Oke, kita masuk ke pembahasan tentang vibration ya. Jadi tadi sudah kita selesaikan tentang deflection, nah kita masuk ke vibration. Untuk vibration sendiri, jadi kita asumsikan sumbernya itu, sumber getaran itu dari intermittent pedestrian traffic. Intermittent ini jarang-jarang ya, jadi tidak terlalu banyak pedestriannya lah. Ya agak jarang, ada tapi agak jarang. Jadi kita targetkan nilai R-nya itu 4, kemudian nanti bisa kita tingkatkan menjadi 8 jika memang trafficnya meningkat. Nah, apa itu R ya? Silahkan dibuka lagi materi tentang vibration yang pernah dibahas di sesi-sesi sebelumnya. Oke, pertama kita hitung dulu untuk fundamental natural frekuensinya atau frekuensi naturalnya untuk struktur itu. Untuk komposit itu maksudnya, jadi komposit itu kan terdiri dari baja dan beton ya. Jadi kita hitung dulu bajanya berapa, betonnya berapa, beton yang ada di slab maksudnya. Terus nanti baru kita bisa tinjau frekuensi natural dari penampang komposit yang itu adalah gabungan antara beam dan steel beam dan concrete slab. Dari pembahasan sebelumnya kita punya data permanen load-nya itu 17,6 dan untuk yang beban variabel atau beban hidupnya itu 24,8. Nah, untuk menghitung sumber massa sebagai getaran, sebagai sumber massa untuk yang menyebabkan getaran, menyebabkan vibration, itu bisa dihitung dari permanent load ditambah dengan 10%-nya dari variable load. Jadi nilainya adalah 17,6. Ini ya. Jadi nilai ini ditambahkan dengan 2,48. 2,48 itu dari ini kali 10%. Jadi akan dihasilkan nilai 20,08. Kita bulatkan 20,1. Nah, kita masukkan ke sini untuk menghitung massa karena untuk menghitung massa jadi tadinya kilonewton kita jadikan menjadi kilogram. Ini 4 ini jaraknya ya, jarak antar beamnya 4. Akan didapatkan nilai 512 kg per meter persegi. Kemudian kita punya data modular rasionya 10,1 ya, ini di perhitungan sebelumnya. Dan untuk penghitungan vibration ini, jadi untuk massanya kita tingkatkan 10%, kemudian untuk inersianya juga kita tingkatkan 10%. Nah, data ini supaya tidak susah menghitung bisa diambilkan langsung dari tabel 4.5 dari buku yang saya share. Tabel 4.5 itu ada di sini, saya tunjukkan dulu sekalian. Nah, yang ini ya, Properties of Cross Section of Composite Beam. Jadi dimulai dari crack penampangnya diasumsikan crack, unreinforced, jadi tidak ada tulangan, kemudian diakhiri dengan crack reinforced. Nah, posisinya kita ada di tengah-tengah ini. Tadi kan kita punya B efektifnya kan 2250 ya. 2250 yang ini. 2250. Kemudian untuk inersia steelnya kan 215. Jadi kita pakai data yang ini 751. Nah, jadi kita dapatkan nilai 751 dari situ dikalikan 1,1 karena 0,1-nya ini 10%-nya ini tadi untuk meningkatkan inersia. Oke, seperti itu. Didapatkan nilai 826. Nah, selanjutnya ini angka ini adalah inersia untuk beamnya ya, untuk beam, steel beam. Kemudian selanjutnya kita hitung untuk inersia dari slabnya. Jadi inersia dari slabnya itu disarankan langsung pakai N0.
Jadi tidak dikali 2. Pakai data E0 tapi ditingkatkan 10% nanti hasil inersianya. Didapatkan ini nilai ketemunya 20,5. Kemudian kita masuk ke menghitung frekuensi dari beam dan slab. Untuk menghitung frekuensi beam, kita bisa meninjau ke persamaan 3.99 dengan jarak antar balok 4, kemudian panjang bentang 8,6. Kita masukkan persamaannya di sini. Yang ini ya, 3.99 itu. Jadi pi per 2 kali E inersianya, kali E elastisitasnya, kemudian I beamnya, M massa, S itu spacing beamnya, jarak antar beam, L itu adalah panjang bentangnya, pangkat 4. Nah, kita masukkan angka-angka itu, didapatkan nilai frekuensinya 6,2 Hz. Kemudian dilanjutkan dengan menghitung frekuensi untuk slab. Kita pakai yang ini, 3.100, 3,56 EIS per MS pangkat 4 di akar. Didapatkan nilai 20,4 Hz. Nah, untuk menghitung frekuensi natural dari penampang kompositnya, kita gunakan persamaan yang ini. Jadi 1 per F0 kuadrat sama dengan 1 per F0 punyanya slab dikuadratkan, plus 1 per F kuadrat punyanya beam. Nanti akan dapatkan nilai F0-nya sebesar ini, 5,9 Hz. Nah, ketika waktu itu membahas tentang vibrasi, tentang vibration itu ada batasan 7 Hz. Selama itu masih di bawah nilai batasan maksimal ini, ya tidak perlu dicek terhadap beban yang impulsif seperti itu.